warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 5, saya Zulfikar Imran. Saya Rifana Kau. Saya Gusti Ayu Pratiwi. Saya Fitri Apriani. Saya Putri Akuba. Pada video kali ini, kami akan memaparkan materi tentang cara keren berbudaya digital. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampu Bapak Saleh Alhamid, SIP, MA. Pengertian budaya di dunia digital. Budaya tidak hanya sebatas seni atau tradisi, tetapi juga mencakup cara berpikir, berperilaku, dan nilai yang diwariskan. Perilaku ruang digital termasuk dalam budaya digital, sehingga etika, interaksi, dan konten yang kita buat mencerminkan budaya kita. Adapun pengaruh budaya terhadap teknologi digital, budaya membentuk cara masyarakat memanfaatkan teknologi. Dampak positifnya mempermudah komunikasi, akses ilmu pengetahuan, dan memperluas jejaring. Dampak negatifnya hoaks, ujaran kebencian, penyalahgunaan media, hingga cyberbullying. Diperlukan sikap kritis agar budaya digital berkembang sehat. Jadi contoh kasus yang saya ambil dari materi saya ini adalah tidak menyebarkan hoaks atau provokasi. Yang saya ambil dari sumber Kompas TV, beredar video seekor harimau yang disebut masuk ke permukiman warga saat banjir melanda, memperlihatkan hewan itu berjalan di antara rumah-rumah yang tergenang air. Unggahan tersebut mengklaim kejadian terjadi pada 29 November dan telah ditonton puluhan juta kali di TikTok. Setelah dianalisis dengan Have Moderation, video itu menunjukkan probabilitas 99,7% sebagai hasil kecerdasan buatan dan tidak ada laporan resmi dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam mengenai harimau masuk ke kampung saat banjir. Dengan demikian, klaiman tersebut dipastikan sebagai hoaks. Jangan menyebarkan hoaks atau provokasi. Bijaklah dalam menerima dan membagikan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, perpecahan, atau merugikan orang lain. 4 pilar utama literasi digital adalah sebagai berikut, yakni kecakapan digital atau digital skills, keamanan digital atau digital safety, etika digital atau digital ethics, dan budaya digital atau digital culture, yang mencakup kemampuan teknis, perlindungan data, perilaku bermedia sosial yang sopan, serta pemahaman norma di ruang cyber untuk menjadikan individu cakap, aman, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan positif. Nah, penjelasan dari 4 pilar masing-masing pilar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kecakapan digital, yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengoperasikan perangkat seperti aplikasi, serta platform digital secara efektif dan efisien. Contohnya adalah menggunakan aplikasi perkantoran, mengedit video, membuat konten, dan mencari informasi secara daring. Yang kedua adalah keamanan digital, yakni kemampuan melindungi data pribadi, privasi, dan perangkat dari ancaman cyber seperti penipuan, peretasan, atau penyalahgunaan identitas digital. Contohnya seperti membuat kata sandi kuat, waspada terhadap penipuan online, dan menjaga privasi akun media sosial. Yang ketiga adalah etika digital, yakni penerapan perilaku dan moral yang bertanggung jawab saat berinteraksi di ruang digital, termasuk bersikap sopan dan menghargai orang lain. Contohnya adalah tidak menyebarkan hoaks, menghindari ujaran kebencian, dan tidak melakukan plagiarisme. Yang keempat adalah budaya digital. Nah, yaitu adalah memahami norma, nilai, dan cara berinteraksi dan berkembang di dunia digital, serta bagaimana teknologi mengubah pola kehidupan sosial. Contohnya seperti mengikuti perkembangan teknologi, berkolaborasi secara online,
dan beradaptasi dengan sistem kerja digital. Nah, berikut adalah contoh kasus lunturnya budaya sopan santun di media sosial terkait dengan materi kelompok kami. Lunturnya budaya sopan santun di media sosial seringkali tercermin melalui perilaku agresif yang mengabaikan tata krama komunikasi. Berdasarkan data tahun 2025, Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan serius terkait dengan etika digital. Nah, salah satu contoh dan bentuk nyata lunturnya budaya sopan santun di media sosial dapat kita lihat seperti fenomena cyberbullying dan perundungan digital. Kasus perundungan di dunia maya menjadi bentuk paling nyata dari hilangnya rasa hormat antar sesama. Nah, sebagai mahasiswa, sudah sepatutnya kita dapat memberikan suatu tanggapan, kritik, dan juga saran yang membangun terkait dengan fenomena atau kasus tersebut. Yang pertama adalah tanggapan. Nah, menurut saya, fenomena ini merupakan ada indikasi adanya disosiasi digital, di mana seseorang merasa bahwa apa yang mereka lakukan di dunia digital atau di dunia maya tidak akan memiliki konsekuensi nyata di dunia fisik. Kurangnya tatap muka membuat rasa empati menurun, sehingga kata-kata kasar lebih mudah terlontar. Yang kedua adalah kritik. Nah, kritik utama tertuju pada lemahnya literasi digital sejak dini. Banyak pengguna media sosial di Indonesia saat ini terjebak dalam budaya ikut-ikutan. Yang ketiga adalah saran. Nah, sebagai solusi praktis untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan pendekatan dari berbagai sisi. Dapat kita lihat contohnya seperti pendidikan kurikulum. Nah, saran saya, sekolah harus memasukkan materi etika digital ke dalam kurikulum untuk mengajarkan siswa bagaimana cara merespon perbedaan pendapat tanpa cacian. Yang kedua adalah penerapan undang-undang IT yang adil. Nah, penegakan hukum melalui undang-undang IT atau informasi dan transaksi elektronik harus dilakukan secara konsisten untuk memberikan efek jera, terutama pada pelaku kasus pencemaran nama baik yang terbukti merugikan mental korban. Adapun topik yang terdapat bicara keren berbudaya digital, yaitu pentingnya berbudaya di dunia digital. Media digital adalah bagian dari keseharian sehingga perlu membangun budaya positif di dalamnya. Adab dan norma digital. Adab digital sangat penting untuk membentuk ruang digital yang sehat, menyenangkan, dan mententeramkan. Budaya digital dan literasi digital. Literasi digital bukan keterampilan teknis, tapi juga budaya digital melengkapi etika digital, kecakapan digital. Pemanfaatan media sosial untuk dampak positif pada dasarnya adalah seni mengubah alat komunikasi digital menjadi sarana pemberdayaan diri dan masyarakat. Secara detail, namun singkat, hal ini dimulai dengan kurasi konten, di mana kita secara sadar memilih untuk mengonsumsi dan membagikan informasi yang edukatif, inspiratif, atau memiliki nilai ekonomi seperti promosi UMKM. Media sosial berperan sebagai jembatan kolaborasi yang menembus batas fisik, memungkinkan terciptanya gerakan sosial seperti penggalangan dana atau kampanye lingkungan yang masif dalam waktu singkat. Secara personal, pemanfaatan yang positif diwujudkan melalui pembentukan citra diri profesional yang membuka peluang karir serta memperluas jejaring dengan para ahli di berbagai bidang. Kunci utamanya terletak pada etika digital, yakni kesadaran untuk selalu memvalidasi informasi guna memutus rantai hoaks dan menggunakan tutur kata yang membangun. Dengan menjaga keseimbangan antara produktivitas dan interaksi yang sehat, media sosial tidak lagi sekedar tempat hiburan, melainkan katalisator perubahan yang mampu meningkatkan kualitas hidup penggunaannya maupun orang di sekitarnya. Adapun tujuan digital.
membantu masyarakat agar aman, cerdas, kritis, dan bijak dalam menggunakan internet, meningkatkan produktivitas di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya, serta membentuk generasi yang berkarakter baik, bertanggung jawab, dan berdaya saing di era global. Hubungan budaya digital dan literasi digital, di mana literasi digital adalah fondasi yang memberikan pengetahuan dan keterampilan agar seseorang mampu menggunakan teknologi secara cerdas. Sementara budaya digital ialah hasil nyata yang tercipta ketika keterampilan literasi digital dipraktikkan dan membentuk pola perilaku, kebiasaan, serta nilai bersama di ruang digital. Adapun contoh yang saya ambil dari materi kami adalah mengatasi cyberbullying, di mana cyberbullying itu adalah bentuk perundungan yang terjadi lewat teknologi digital. Pelakunya bisa satu orang atau kelompok, dan korbannya bisa siapa saja, mau remaja, orang dewasa, bahkan anak-anak. Bentuknya pun bervariasi, dari komentar jahat, menyebarkan rumor online, hingga menyebarkan foto atau video pribadi tanpa izin. Biasanya, cyberbullying terjadi di platform seperti media sosial, chat, forum, sampai game online. Dengan fitur komunikasi, yang membuat cyberbullying makin berbahaya adalah sifatnya yang bisa berlangsung terus-menerus, tersebar luas, dan terekam jejak digitalnya. Ada juga dampak cyberbullying. Banyak yang mengira cyberbullying cuman sebagai candaan, tapi kenyataannya bisa berdampak sangat serius dan berkepanjangan, terutama pada kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi, gangguan tidur, serta pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Cara menghadapi cyberbullying: pertama, jangan langsung merespon pelaku bullying. Kedua, jaga privasi akun. Dan ketiga, gunakan fitur blokir. Adapun contoh cara kalian berbudaya digital. Yang pertama, gunakan media sosial untuk belajar dan berkarya positif. Contohnya konten edukasi, seni, dan vlog kreatif. Yang kedua, selalu cek fakta sebelum menyebarkan informasi. Hindari hoaks. Yang ketiga, bersikap sopan dan ramah saat berkomentar atau berdiskusi. Yang keempat, menjaga jejak digital karena apa yang kita posting bisa memengaruhi masa depan. Yang kelima, menjadi netizen bijak, mendukung hal positif, melawan cyberbullying, penipuan online, dan ujaran kebencian. Dan adapun contoh kasusnya yaitu berkomentar dengan sopan di media sosial. Berkomentar dengan sopan di media sosial adalah cara menyampaikan pendapat, kritik, atau tanggapan dengan bahasa yang santun, tidak menyinggung, tidak menghina, dan menghargai orang lain, meskipun terdapat perbedaan pendapat. Sikap ini merupakan bagian penting dari etika dan budaya digital, dan berkomentar dengan sopan di media sosial adalah wujud nyata dari budaya digital yang baik. Dengan menggunakan bahasa yang santun dan bijak, kita tidak hanya menjaga perasaan orang lain, tetapi juga melindungi diri sendiri dari dampak negatif di dunia digital. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.